Halo, selamat datang kembali di penelusuran kita. Nah, kali ini kita mau ngobrolin soal ikatan yang luar biasa ya, seringkali kuat, kadang kompleks juga. Hubungan antara ibu dan anak perempuan. Betul sekali. Hubungan ini bisa dibilang, semacam lingkungan belajar sosial pertama yang paling fundamental buat seorang anak perempuan. Iya kan? Cara kita lihat diri sendiri, lihat dunia, sering banget akarnya dari situ. Hmm, Makanya di pembahasan kali ini kita mau coba gali lebih dalam nih, gimana sih pengaruh bimbingan orang tua, utamanya ibu ya, ke anak perempuannya. oke. Kita udah kumpulin beberapa materi menarik nih buat Anda. Ada kutipan-kutipan dari Liputan 6 yang wah menyentuh banget. Terus ada analisis komunikasi, ini dari sudut pandang psikologi sama spiritual. Sumbernya dari Jurnal Tuturen dan Jurnal IAIN Pontianak. Oh, yang bahas kisah Maryam binti Imran itu ya? Nah, itu dia. Terus ada juga perspektif soal warisan orang tua dari Superbook. Sama kita bakal sedikit singgung buku self-improvement yang cukup populer, Surat untuk Putriku. Wah, lengkap ya sumbernya. Jadi, kita bisa lihat dari berbagai sisi nih. Mulai dari ungkapan cinta yang paling dasar, Iya. sampai strategi komunikasinya gimana, terus nilai-nilai apa aja sih yang sebenarnya bisa diwariskan gitu antar generasi. Tepat. Jadi misi kita yaitu mau coba menyuling wawasan penting dari semua ini buat Anda. Mungkin Anda seorang ibu atau anak perempuan atau malah lagi menjalani keduanya. Biar kita sama-sama paham dinamikanya dan gimana cara bangun fondasi yang lebih kuat lagi. Oke deh, siap ya? Mari kita bedah bareng-bareng. Siap! Dan mungkin satu hal penting nih dari awal. Pengaruh itu kan nggak cuma soal apa yang diucapkan ya. Oh ya, justru seringkali yang nggak terucap atau tindakan kita sehari-hari sebagai orang tua, itu yang bekasnya lebih dalam loh. Keluarga itu kan cermin pertama buat anak. Oke, setuju banget. Nah, kita mulai dari fondasi paling awal deh. Cinta dan niat. Bahkan sebelum si kecil lahir, sumber dari Liputan 6 itu, wah penuh banget sama ungkapan cinta ibu yang rasanya, gimana ya, tak terbatas gitu. Iya, iya. Misalnya nih ada kutipan, tidak peduli seberapa banyak aku mengatakan aku mencintaimu, aku selalu mencintaimu lebih dari itu. Atau yang ini, untuk semua hal yang pernah ku genggam, yang terbaik sejauh ini adalah kamu. Bener-bener gambaran cinta yang unik ya, total gitu. Unik dan total. Nah, yang menarik, kalau kita lihat dari kacamata lain, fondasi ini ternyata bisa dibangun jauh sebelum kelahiran loh. Oh ya, gimana tuh? Contoh paling kuat ya dari kisah Hana ibunya Maryam. Itu dianalisis di Jurnal IAIN Pontianak. Rujukannya Surat Ali Imran ayat 35. Ah iya ya. Di situ diceritakan Hana itu bernazar, semacam janji suci gitu ya, ke Allah, mendedikasikan anak di kandungannya untuk berhikmat di Baitul Maqdis. Tempat ibadah penting waktu itu ya. Betul. Nah, ini bisa kita lihat sebagai warisan pertama yang sifatnya fundamental banget. Bukan harta loh ya, tapi niat baik, doa yang tulus dari orang tua. Wah, ini nyambung banget ya kalau gitu sama artikel Superbook yang bilang warisan terpenting itu bukan materi, tapi karakter, intelektualitas, iman. Tepat sekali. Niat Hana ini kayak investasi spiritual jangka panjang gitu. Heeh. Bahkan jurnal IAIN Pontianak itu melangkah lebih jauh lagi. Mereka bahas gimana kondisi psikologis, moral orang tua, terutama ibu ya, selama hamil itu bisa loh mempengaruhi perkembangan janin. Oh, serius? Iya, ada indikasi kaitan sama genetika perilaku gitu. Jadi kesolehan orang tua Maryam, Imran, dan Hana itu dianggap faktor yang nggak langsung mewariskan potensi kebaikan ke Maryam. Wow. Yang juga keren, Hana itu tetap nazar dan doa sungguh-sungguh, padahal dia belum tahu loh jenis kelamin anaknya apa. Bener juga ya. Dia cuma fokus pada harapan terbaik buat anaknya, mirip kayak kutipan-kutipan harapan ibu buat masa depan putrinya yang banyak di Liputan 6 itu kan? Iya ya. Nah, terus pas momen kelahiran nih ada cerita menarik lagi ya soal Hana ini. Gimana tuh? Katanya di jurnal IAIN Pontianak itu, pas Maryam lahir, sempat ada sedikit rasa kecewa gitu di awal. Karena Hana kan berharapnya anak laki-laki, biar bisa memenuhi nazar tadi. Oh gitu ya. Wajar sih mungkin ya punya ekspektasi. Iya, tapi rasa kecewa itu nggak lama, Hana langsung menerima dengan ikhlas, terus menamai putrinya Maryam, artinya ahli ibadah. Wah, namanya aja udah doa ya. Betul, nama adalah doa. Ini jadi ingat nasihat di Liputan 6, kayak kamu cukup apa adanya. Penting banget ya penerimaan orang tua itu. Krusial banget. Penerimaan itu kunci. Nah, setelah menerima, langkah Hana berikutnya apa?
Perlindungan. Perlindungan. Iya, masih di analisis jurnal IAIN Pontianak soal surat Ali Imran ayat 36. Diceritain gimana Hana langsung mohon perlindungan Allah buat Maryam dan keturunannya dari godaan syaitan. Oh, maksudnya dari pengaruh negatif gitu ya? Betul, dari kejahatan atau pengaruh buruk. Jurnal itu juga kutip hadis, catatan sabda atau tindakan Nabi Muhammad ya, yang bilang kalau setiap anak itu katanya diganggu syaitan pas lahir, kecuali Maryam dan putranya, Isa. Wah. Dan itu diyakini sebagai buah langsung dari doa perlindungan ibunya tadi. Ini nunjukin betapa kuatnya ya dampak doa seorang ibu dari detik pertama kehidupan anaknya. Gila, kuat banget ya. Nah, dari fondasi cinta, niat, doa ini, kita geser dikit ke gimana kedekatan itu dipupuk sehari-hari. Komunikasi pasti jadi pusatnya di sini ya. Oh jelas. Jurnal tuturan tuh tegas banget bilang komunikasi itu prasyarat interaksi sosial, kunci harmonisnya keluarga. Kalau komunikasinya nggak bagus, ya pasti hubungan jadi renggang. Iya kan, kadang karena sibuk kerja atau apa gitu ya. Betul. Jurnal tuturan itu menyoroti gimana kesibukan orang tua bisa jadi penghambat serius. Dan dampaknya, wah bisa lebih dari sekedar hubungan renggang loh. Maksudnya? Jurnal itu ngambil contoh studi kasus di Jambi sama Palembang, mengaitkan kurangnya komunikasi efektif di rumah sama potensi munculnya perilaku berisiko di kalangan remaja. Waduh, serem juga ya dampaknya. Makanya, vital banget bangun jembatan komunikasi ini. Oke, kalau gitu komunikasi yang efektif itu kayak gimana sih antara orang tua dan anak, khususnya anak perempuan ya menurut penelitian ini? Nah, jurnal tuturan itu menguraikan beberapa elemen kunci. Mereka merujuk ke pemikiran ahli kayak Lena Swongun sama Thomas Gordon. Komunikasi itu nggak cuma verbal loh. Non-verbal juga ya, bahasa tubuh gitu? Iya banget. Bahasa tubuh, ekspresi wajah. Terus yang paling penting, sikap saling menghormati. Artinya, kita sebagai orang tua perlu beneran dengerin aktif. Bukan sambil lalu atau sambil main HP. Iya, sering tuh kejadian. Jaga kontak mata, pakai nada suara yang lembut, meskipun mungkin lagi kesal ya. Dan yang penting banget nih, validasi emosi anak. Validasi emosi, maksudnya? Mengakui perasaan mereka itu nyata dan penting. Jangan disepelekan. Ah gitu aja nangis misalnya. Jangan. Akui aja. Oh kamu sedih ya? Gitu. Oke, penting itu. Psikolog Elizabeth Hurlock, yang dikutip juga di jurnal itu, nambahin ciri orang tua komunikatif. Bisa jadi pendengar yang baik, adil, bikin suasana rumah nyaman buat ngobrol, dan ya tentu aja kasih contoh komunikasi yang baik juga. Wah, ini beda banget ya sama pola komunikasi negatif kayak sering marah, ngomong kasar, atau cuek aja gitu. Yang juga disinggung di Superbook sama jurnal tuturan kan? Jelas beda. Komunikasi negatif itu kayak racun buat hubungan, buat harga diri anak juga. Artikel Superbook itu pakai analogi bagus deh. Anak itu kayak sponge. Oh, yang nyerap apa aja di sekitarnya itu ya? Nah, itu dia. Jadi pola komunikasi kita sebagai orang tua itu nempel banget nanti di anak. Ngeri juga ya kalau yang diserap negatif terus. Nah, selain cara komunikasinya, isi pesannya juga penting banget kan? Pasti. Di Liputan 6 itu banyak banget nasihat bagus dari ibu buat putrinya. Macem-macem temanya. Ada soal jadi pribadi positif, kayak, "Nak, jadilah perempuan yang jadi penerang, tanpa meredupkan orang lain." Bagus itu. Atau soal penerimaan diri. Jangan pernah bandingin dirimu sama orang lain. Kamu unik. Gitu-gitu. Nasihat kayak gitu nunjukin peran ibu bukan cuma ngasuh ya, tapi juga jadi pembimbing moral, sumber kekuatan emosional. Betul. Nah, peran pembimbing ini kerasa kental banget di buku Surat untuk Putriku karya Han Sang-hee. Oh, buku yang itu ya. Iya, dari ulasan-ulasan yang kita lihat, ini tuh kumpulan 37 surat dari seorang ibu yang kebetulan psikolog senior juga di Korea buat putrinya yang mau nikah. Wah, menarik. Gayanya personal banget, hangat, jujur. Nasihatnya tuh rasanya, membumi, relatable banget gitu. Contohnya gimana tuh? Misalnya ada pesan kayak tak ada yang memintamu jadi superwoman, atau jangan berusaha melakukan semuanya dengan sempurna. Terus ada juga pemahaman soal kesehatan mental, kayak depresi adalah sinyal buat memulihkan hati, sama ngingetin buat nikmatin proses hidup aja. Rasanya kayak dipeluk dan dimengerti gitu loh baca nasihat kayak gitu. Pendekatan personal lewat surat gitu emang kuat sih efeknya ya. Apalagi kalau digabung sama kearifan seorang ibu plus wawasan psikologis. Beda dalamnya sama sekedar ngasih tahu kamu harus begini, begitu. Setuju. Nah, lanjut nih, gimana bimbingan dan komunikasi ini ngebangun ketangguhan anak perempuan? Oke,
Di Liputan 6 itu juga banyak pesan motivasi biar anak perempuan tumbuh mandiri, kuat, berani hadapi tantangan. Misalnya, ada kutipan soal bangkit dari kesalahan. Ingatlah, apapun kesalahanmu, kamu harus perbaiki. Mm-mm. Atau soal kekuatan hadapi masalah. Semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu. Ada juga dorongan buat berani, kayak jadilah pahlawan wanita dalam kisah kamu sendiri. Nggak perlu nunggu pangeran gitu. Hahaha, iya. Keren itu pesannya. Tapi ya, kemandirian dan keberanian ini kan nggak muncul tiba-tiba ya. Lingkungan itu pengaruhnya gede banget. Maksudnya gimana? Jurnal IAIN Pontianak lagi-lagi ngasih contoh kisah Maryam. Dia kan tumbuh di lingkungan Baitul Maqdis, tempat suci yang kondusif ya, dan diasuh sama Nabi Zakaria, yang jadi wali atau figur ayah pengganti buat dia. Oh, jadi peran ayah atau figur ayah juga penting ya buat anak perempuan? Penting banget. Penelitian Ellen and Daly yang dikutip di jurnal itu nunjukin pengaruh signifikan ayah di aspek kognitif, emosional, sama sosial anak perempuan. Terus cara Zakaria mendidik Maryam gimana? Ada metode khusus gitu yang bisa kita pelajari? Jurnal itu nyebut metodenya Zakaria itu dialog yang penuh perhatian sama pengawasan yang bijaksana. Ada momen kunci di Al-Quran Surat Ali Imran ayat 37. Gimana tuh? Pas Zakaria nemuin makanan di mihrabnya Maryam, tempat ibadah khususnya, dia nggak langsung curiga atau nuduh. Dia tanya lembut, penuh perhatian. Hai Maryam, dari mana kamu dapat makanan ini? Wah, pendekatannya bagus ya. Iya, ini contoh dialog yang bangun kepercayaan, bukan interogasi. Nah, selain pendekatan personal ini, jurnal itu juga nekanin aspek lain yang kadang kita lupa. Pentingnya mastiin nafkah atau rezeki buat anak itu halal dan baik. Rizkan toyiban istilahnya. Oh, makanan yang baik gitu ya? Iya, rezeki yang baik secara keseluruhan. Ini dianggap fondasi penting buat tumbuh kembang fisik dan spiritual anak. Bahkan ada hadis dikutip soal keutamaan menafkahi anak perempuan dengan baik. Jadi lengkap ya. Bukan cuma soal psikologis, tapi juga materi yang halal. Oke. Nah, selain bangun mandiri dan berani, nanemin nilai-nilai hidup juga jadi warisan penting banget kan? Pasti. Kita lihat banyak banget tema nilai ini di kutipan Liputan 6. Mulai dari kebijaksanaan finansial, jadilah bijak soal uang, hiduplah sesuai kemampuan. Integritas dan kejujuran, jujurlah walaupun jujur itu derita. Terus ketekunan dan kerja keras, hari ini kita nggak kenal kata menyerah. Ada juga spiritualitas dan keimanan. Sesibuk apapun, jangan lupa Allah. Sama pentingnya pendidikan, jadilah terpelajar. Lengkap banget ya nilai-nilainya. Iya kan? Ini balik lagi nguatin gagasan dari Superbook tadi soal warisan non-materi. Karakter, intelektualitas, iman itu aset paling berharga. Betul sekali. Nilai-nilai inilah yang nanti jadi kompas moral buat anak perempuan sepanjang hidupnya. Jadi jangkar gitu, buat bantu ambil keputusan sulit dan ngebentuk identitas diri yang kokoh. Nah, akhirnya semua ini bawa kita balik ke inti hubungan ini ya. Ikatan yang abadi dan warisan paling berharga. Tema cinta ibu yang tanpa syarat itu muncul lagi dengan kuat. Selalu kembali ke situ ya. Iya, salah satu kutipan Liputan 6 itu menggambarkannya puitis banget. Cinta seorang ibu untuk anaknya tidak seperti yang lain di dunia. Ia tidak mengenal hukum, ia menantang segala sesuatu. Ada juga yang nunjukin ikatan batin yang dalam banget. Seperti belahan jiwa, Bunda akan terluka ketika kamu terluka. Bunda akan bahagia bila kamu juga bahagia. Wah, itu dalam banget sih. Ikatan emosional yang kuat ini kalau terus dipupuk ya, dengan komunikasi positif, pola asuh yang baik, dampaknya itu jauh loh, melampaui satu generasi. Oh iya? Iya, jurnal tuturan itu negesin lagi, cara orang tua komunikasi dan mendidik anak itu akan ngebentuk pola di generasi berikutnya. Analogi spons dari Superbook tadi relevan banget di sini. Anak nyerap, terus nanti dia ngelakuin hal yang sama gitu ya? Seringkali begitu. Ingat doa Hana tadi yang dianalisis jurnal IAIN Pontianak. Dia kan nggak cuma doain Maryam, tapi juga keturunannya. Ini nunjukin visi jangka panjang, niat buat mewariskan kebaikan yang melintasi waktu. Jadi benar ya kesimpulannya, warisan terbaik itu bukan sesuatu yang bisa diukur pakai materi aja ya? Tepat sekali. Kalau kita coba rangkum semua sumber yang kita bahas hari ini ya, dari ungkapan cinta, nasihat bijak, analisis komunikasi, kisah Maryam, pandangan soal warisan karakter, sampai surat-surat pribadi ibu, semua itu kayaknya mengerucut ke satu kesimpulan kuat deh. Apa tuh? Warisan paling berharga yang bisa diturunkan orang tua,
khususnya ibu ke putrinya, itu ya fondasi nilai luhur, karakter yang tangguh, kedekatan spiritual, plus bekal pengetahuan dan kebijaksanaan. Dan itu ditanamkannya nggak cuma lewat omongan ya. Nah, itu dia. Bukan cuma lewat kata-kata, tapi terutama lewat teladan nyata dan jalinan komunikasi yang tulus, terbuka, dan penuh pengertian. Itu kuncinya. Oke, benar-benar tercerahkan nih. Mari kita coba rangkum deh poin-poin penting dari penelusuran kita barusan. Kita lihat betapa kuatnya ya pengaruh niat baik dan doa orang tua, bahkan dari sebelum anak lahir. Iya, itu luar biasa. Terus, krusialnya komunikasi yang efektif, yang terbuka, saling menghormati, dan validasi perasaan tadi. Kita juga lihat peran vital orang tua, ibu dan ayah, sebagai teladan utama buat nanemin nilai-nilai dasar kayak integritas, tekun, iman, cinta belajar. Betul. Dan tentunya kita diingetin lagi soal kekuatan ikatan cinta ibu dan anak perempuan yang dalam banget dan bisa bertahan seumur hidup. Sebagai penutup nih, mungkin kami mau kasih satu pertanyaan aja buat Anda renungkan. Boleh. Setelah dengar macam-macam perspektif dan contoh tadi, ada nggak sih satu aspek spesifik dari hubungan orang tua anak perempuan, entah Anda sebagai orang tua atau sebagai anak, yang Anda rasa perlu dirawat atau diperbaiki secara sadar gitu dalam minggu ini? Pertanyaan bagus. Tuliskan satu nilai yang berarti banget buat Anda. Renungan kecil aja. Wah, pertanyaan reflektif yang pas banget buat dibawa pulang nih. Semoga penelusuran kita kali ini kasih Anda semacam percikan inspirasi atau momen aha, ya. Amin. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.